Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cash Channel. Teman-teman, pernah nggak teman-teman melihat polisi-polisi India di film-film Bollywood? Nah, kalau kita lihat polisi-polisi India itu ya di film itu mereka itu sering datang telat ke TKP ya. Begitu mereka datang, tokoh utamanya itu udah sekarat ya, udah hampir meninggal. Ya, biasanya begitu mereka. Nah, ternyata di dunia nyata, hal-hal semacam itu sering terjadi di dunia nyata di India. Di mana dalam konteks ini terjadi pada orang-orang dari kasta Dalit. Mana orang-orang Dalit ini sering didiskriminasi di sana. Polisi-polisi India itu terkesan lamban dalam menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan terhadap orang-orang dari kasta Dalit. Mereka itu bahkan terkesan menutup-nutupi kasus yang terjadi pada orang-orang dari kasta Dalit ini. Jadi sebenarnya apa itu Dalit? Sebelum saya menceritakan dan kita membahas tentang kasta Dalit ini, saya terlebih dahulu akan menceritakan sejarah dari bangsa India. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, jadi bangsa Arya itu melakukan migrasi dari Asia Tengah ke wilayah-wilayah India. Di sana mereka membawa agama Brahmanisme yang kemudian disebarkan kepada orang-orang dari bangsa Dravida. Kalau kita melihat ya di film-film Bollywood itu ada dua jenis karakteristik orang-orang India itu. Yang pertama mereka yang berkulit putih dan ada juga yang berkulit hitam. Nah, orang-orang dari bangsa Arya ini merupakan orang-orang yang berkulit putih itu, di mana orang-orang dari bangsa Arya ini dikatakan sebagai memiliki ras Kaukasia dan memiliki ciri-ciri fisik seperti orang-orang Eropa, kulit putih, kemudian hidung mancung, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain ada juga bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini adalah bangsa yang sudah terlebih dahulu menetap di India, yang juga dikatakan sebagai suku asli dari India itu. Di mana ciri-ciri fisik dari orang-orang dari bangsa Dravida ini umumnya itu kebanyakan dari mereka itu berkulit hitam. Kita lanjut ke cerita yang tadi. Ketika bangsa Arya bermigrasi ke India, mereka menyebarkan agama Brahmanisme, yang kemudian terjadi akulturasi budaya yang melahirkan sistem kasta di sana. Tujuan dari bangsa Arya menciptakan sistem kasta ini yaitu untuk menjaga kemurnian dari ras mereka. Nah, kemudian agama Brahmanisme yang dibawa tadi oleh bangsa Arya itu lama-kelamaan berkembang menjadi agama Hindu yang kita kenal saat ini. Di dalam kepercayaan agama Hindu, kasta itu disebut sebagai Varna. Dan menurut kepercayaannya di dalam penciptaan alam semesta, Dewa Brahma melemparkan guru atau pendeta itu dari mulutnya, bangsawan itu dari tangannya, pedagang dari pahanya, dan melemparkan buruh atau petani dari kakinya. Yang ini kemudian menjadi sistem kasta, yang mana di dalam sistem kasta ini ada 4 sistem kasta. Ya, yang pertama itu ada kasta Brahmana atau kaum pendeta atau guru. Yang kedua ada kasta Ksatria atau kaum bangsawan. Yang ketiga ada kasta Waisya atau pedagang, dan yang terakhir ada kasta Sudra atau kaum buruh atau petani. Nah, kemudian dari keempat sistem kasta itu lahir sistem kasta yang disebut sebagai Dalit. Ya, mereka itu berada di luar dari sistem kasta itu. Mereka juga sering disebut sebagai kasta buangan atau untouchable, orang-orang yang haram untuk disentuh. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak jelas keturunannya. Nah, karena orang-orang dari kasta Dalit ini berasal dari kasta terendah yang ada di India, maka mereka sering mendapatkan diskriminasi dalam hal pekerjaan mereka. Di mana orang-orang dari kasta Dalit itu dilarang untuk memperoleh pekerjaan yang tinggi. Mereka hanya boleh bekerja di pekerjaan yang rendah, seperti menjadi sedot tinja, atau bekerja di bagian sanitasi, kemudian bekerja sebagai semir sepatu, membersihkan mayat, dan ya semacam itulah, pekerjaan semacam itu. Menurut data National Geographic, sekitar 90% orang-orang yang bekerja di bagian sanitasi itu adalah orang-orang Dalit.
Jadi ini menunjukkan bahwa memang masih banyak ketidakadilan yang terjadi pada orang-orang dari kasta Dalit ini. Orang-orang Dalit ini sering dipukul, dibunuh, bahkan perempuannya itu sering diperkosa. Menurut data dari PBB, ada sekitar 1.000 kasus pembunuhan itu yang berhubungan dengan kasta. Kasus-kasus kekerasan terhadap bangsa Dalit sering terjadi di pedesaan-pedesaan India. Di mana ada beberapa kasus diskriminasi yang terjadi di pedesaan India. Salah satunya itu di mana orang-orang Dalit itu diikatkan kayu di pinggang mereka yang bertujuan untuk menghapus jejak mereka, karena jejak mereka itu kan dianggap kotor. Jadi ya mereka diikatkan kayu di pinggang mereka, kemudian itu yang diharapkan bisa menghapus jejak kotor mereka supaya tidak mengotori warga lain. Nah, ada juga beberapa kasus di pedesaan India, yaitu di mana orang-orang Dalit ini sering diikatkan ember di leher mereka yang tujuannya itu untuk menahan ludah mereka supaya tidak menetes ke bumi. Ember itu dipakai untuk menampung ludah mereka begitu. Karena kalau sampai ludah mereka itu menetes ke bumi, itu dianggap akan mengotori warga lain. Ya. Bahkan ada beberapa tradisi di India yang mengatakan kalau ada orang-orang dari kasta Brahmana itu meludah, orang-orang dari kasta Dalit itu harus berguling-guling di atas ludah dari orang-orang dari kasta Brahmana itu. Yang mana dipercaya kalau mereka sudah melakukan itu, mereka akan mendapatkan keberkahan dan kesehatan. Bahkan ini juga terjadi kalau orang-orang dari kasta Brahmana ini melemparkan makanan mereka, makanan bekas mereka. Itu menurut tradisinya orang-orang Dalit itu harus berguling-guling juga di atas makanan itu supaya mereka bisa mendapatkan keberkahan dan kesehatan. Pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Mei tahun 2017, pada saat itu menteri dari salah satu partai politik di India, yaitu partai BJP, akan melakukan kunjungan di suatu daerah yang dimana di daerah itu terdapat banyak sekali orang-orang dari kasta Dalit. Nah, sebelum melakukan kunjungan tersebut, tim advance-nya itu kemudian membagikan sabun gratis kepada orang-orang Dalit ini. Wah, mereka seneng kan? Ya, ini kalau kita lihat ini mulia sekali sebenarnya tujuannya. Akan tetapi di balik pemberian yang dilakukan itu, di balik semua itu, ternyata mereka itu membagikan sabun untuk menyuruh orang-orang Dalit ini untuk mandi dulu sebelum bertemu dengan menteri tersebut. Jadi mereka dianggap kotor dan harus mandi terlebih dahulu, harus membersihkan dirinya terlebih dahulu agar bisa bertemu dengan menteri dari salah satu partai itu. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kasus-kasus yang terjadi pada orang-orang dari kasta Dalit. Ternyata masih banyak terjadi kasus diskriminasi terhadap mereka. Nah, akan tetapi sampai saat ini pemerintah India masih terus menyuarakan kesetaraan ataupun keadilan terhadap orang-orang dari kasta Dalit ini. Sehingga sampai saat ini kemudian banyak bermunculan tokoh-tokoh yang berasal dari kasta Dalit. Ada juga yang menjadi artis, ya, menjadi public figure, ada ya. Semoga saja tindak kekerasan ataupun diskriminasi terhadap orang-orang dari kasta Dalit bisa segera diselesaikan masalahnya, dan ya semoga tidak terjadi lagi lah hal-hal seperti pembunuhan dan lain sebagainya terhadap orang-orang dari kasta ini. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.